Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Saat ini kita akan belajar melalui online. Untuk itu, Pak Guru akan menyampaikan materi secara online. Untuk itu, kalian harus mengikuti dari awal sampai akhir, sehingga nanti ada tugas-tugas yang disampaikan kepada kalian. Anda segera untuk melaksanakan atau mengerjakannya dan segera juga untuk mengumpulkannya. Saya rasa ini penting bagi kalian karena soal penilaian di dalam pembelajaran kita ini. Dan KD yang akan saya sampaikan adalah KD tentang memahami konsep budaya. Selamat berjumpa dengan mata pelajaran seni budaya bersama saya Pak Joko Kolek sebagai guru SMK Negeri 1 Waikabupat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita saat ini, kita mengawalinya dengan doa. Silakan berdoa masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya kita membahas materi pembelajaran kita, yaitu mengenai memahami konsep budaya. Untuk memahami konsep budaya dapat kita bagi dalam dua bahagian. Yang pertama adalah konsep budaya. Pengertian konsep budaya secara umum dilihat dari segi etimologi atau suku katanya. Kata budaya asalnya dari bahasa Sanskerta, yaitu diambil dari kata budaya, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan akal budi manusia. Dan juga ada definisi budaya menurut beberapa para ahli. Di sini ada Bapak Soleman Sumardi dan Selo Sumarjan mengemukakan bahwa suatu kebudayaan merupakan buah atau hasil karya cipta dan rasa masyarakat. Berikut Bapak Insinyur Soekarno. Menurut beliau, budaya diartikan sebagai hasil kerja atau usaha manusia yang berupa benda maupun hasil buah pemikiran manusia di masa hidupnya. Yang berikut lagi Bapak Ki Hajar Dewantoro. Beliau mendefinisikan dengan mengembangkan pemikirannya bahwa budaya sebagai hasil perjuangan masyarakat terhadap alam dan zaman yang membuktikan kemakmuran dan kejayaan hidup masyarakat dalam usaha pencapaian kemakmuran, keselamatan, dan sebahagian hidupnya. Di sini ada bentuk-bentuk budaya yang berkaitan dengan seni. Selanjutnya, bentuk-bentuk budaya yang berkaitan dengan seni dapat kita lihat di sini. Ada rumah adat dari berbagai daerah di Nusantara negara Indonesia kita tercinta ini. Contoh di wilayah NTT dan daerah atau wilayah provinsi lainnya. Itulah contoh bentuk-bentuk rumah adat dengan keindahannya yang ada di Nusantara tercinta ini. Silahkan kalian melihat melalui media yang kalian miliki. Kalian bisa melihat rumah adat kita di NTT termasuk di Kabupaten Sumba Barat. Berikut ada contoh beberapa nama rumah adat yang ada di Nusantara kita tercinta ini. Rumah adat Aceh atau Nangro Aceh Darussalam yang disebut Rumoh Aceh. Yang berikut adalah rumah adat Sumatera Utara yang disebut dengan Bolon.
Berikut lagi rumah adat Sumatera Barat yang disebut Gonjong. Di sini ada tampilan rumah adat Riau yang disebut dengan Melayu Selaso. Kemudian rumah adat Provinsi Jambi yang disebut dengan Kojang Leko, dan rumah adat Sumatera Selatan yang disebut dengan Limas. Rumah adat di NTT biasa disebut Uma Bakulu dan Uma Batangu dari Pulau Sumba. Bisa Anda lihat di sini nama-nama rumah adat dan tampilan rumah adat yang ada di Sumba ini ya. Barat ada beberapa tarian daerah. Mari kita lihat berikut ini. Setelah kita melihat rumah adat, kita lihat lagi tarian daerah dari NTT. Inilah contoh gambar tarian. Ada dari tarian Kataga ya. Kalau Kataga sudah terkenal di Sumba Barat atau khususnya di Pulau Sumba ini. Kemudian juga ada tarian Dolo, ada tarian Kebalai. Kalau supaya kalian tahu bahwa Kebalai ini berasal dari Tendawa ya. Kemudian tarian Caci dari Kebalai. Berikut adalah beberapa nama atau macam-macam tarian daerah ya. Tarian Kecak dari Pulau Bali, tarian Pendet dari Pulau Bali, tarian Jaipong dari Jawa Barat, kemudian tarian Ngremo dari Jawa Timur, tarian Gembyong dari Jawa Tengah, dan yang berikut lagi adalah tarian Serimpi dari Yogyakarta. Ada tari piring juga dari Sumatera Barat dan juga tari woleka dari Sumba Barat. Lihat, sangat penting kita melihat juga tarian kita sendiri ya. Selain nama-nama tarian yang kalian ketahui di atas, kalian juga harus mengenal juga dari daerah lainnya, termasuk daerah Nusa Tenggara Timur pada umumnya ya. Selanjutnya kita akan mengenal lagu-lagu daerah. Berikut kita perlu tahu juga lagu-lagu daerah dari berbagai daerah di Nusantara kita ini. Pertama, lagu daerah asal Aceh dengan judul Piso Surit. Kemudian lagu daerah asal Sumatera Utara dengan judul lagu Lisoit Sinanggar Tulo dan Sing Sing atau juga yang disebut dengan Butet. Ada lagu daerah asal Jawa Barat dengan judul lagu Bubui Bulan, Manuk Dadali. Inilah beberapa contoh nama-nama judul lagu, tapi kalian juga harus tahu dahulu lagu daerah asal kita sendiri ya, terutama di daerah NTT ini. Nah, ini kita lihat lagi ada beberapa alat musik. Ada macam-macam alat musik daerah Nusantara. Lihat sendiri ya. Kemudian kita kenal macam-macam alat musik yang berasal dari berbagai daerah. Contoh, daerah asal Jawa Barat, nama alat musik yaitu angklung. Daerah asal Jawa Tengah, nama alat musik yaitu gamelan. Gamelannya. Kemudian dari daerah asal Bali, nama alat musik yaitu gong Bali. Berikut kalian belajar
lagi untuk mengetahui lebih banyak beberapa alat-alat musik di berbagai daerah termasuk daerah NTT pada umumnya. Baiklah, kita menuju ke pakaian adat. Kita lihat di sini ada pakaian adat Nusantara, di mana ada beberapa motif pakaian adat yang dikenal di berbagai daerah, diantaranya dari Papua Barat yaitu Ewer, kemudian Lampung yaitu Pulang Bawang. Baiklah, kita beralih ke adat istiadat dan upacara adat. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat atau pernah hadir dalam upacara adat tersebut? Contoh upacara adat misalnya upacara pengebumian jenazah, upacara hasil panen, dan lain-lain di berbagai daerah masing-masing. Contohnya di Pulau Bali melaksanakan upacara adat yang disebut dengan ngabel. Kemudian di Sumba melaksanakan upacara adat yang bernama pasola. Dan berikut di Pulau Rote melaksanakan upacara adat yang bernama hus. Di sini kita kenal lagi senjata tradisional Nusantara. Ada beberapa bentuk senjata tradisional yang berada di setiap daerah, misalnya dari daerah Kepulauan Riau yang disebut dengan bajak tumbuk lado, kemudian Aceh yang disebut dengan rencong, dan di Riau yang disebut dengan pedang jenawi, dan di Sumba Barat itu atau di Sumba pada umumnya yang dikenal dengan sundu atau sudu. Kalau di Sumba Barat orang bilang kapota, katopo. Maaf ya, katopo. Kemudian kita menuju kepada kriya ragam hias ya. Kriya ragam hias itu adalah karya seni yang berkaitan dengan budaya. Selanjutnya berupa batik yang sangat fenomenal dan terkenal di mancanegara. Batik dengan macam ragam biasanya menjadi seni warisan turun-temurun di negeri ini dengan motif yang khas. Batik yang sangat beragam biasanya dibuat di atas media kain. Di dalam kain menjadi bahan tekstil untuk membuat baju dan sebagainya. Kita lihat, ini ada beberapa motif-motif kriya ragam hias ya. Kemudian ingat, karya batik di daerah kita perlu juga kita lakukan kelestariannya. Contoh kain tenunan daerah kita dengan motifnya masing-masing ya. Kita tetap memperhatikan dan pertahankan budaya daerah kita di NTT yang sudah terkenal di Nusantara, bahkan di dunia, termasuk batik daerah kita sendiri. Ada lagi yang namanya benda seni atau souvenir. Benda seni yang disukai banyak orang ya, diantaranya benda seni atau souvenir dari perak yang berasal dari kata gede di Yogyakarta sebagai ciri khas kerajinan tersebut, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pada dasarnya benda seni atau souvenir tersebut dapat menjadi sumber mata pencaharian dan oleh-oleh atau cenderamata atau yang biasa disebut dengan souvenir dari berkunjung ke objek wisata di Indonesia. Misalnya contoh benda souvenir ini kerajinan pahatan kayu ya. Kemudian ada kerajinan tenunan. Biasanya dibuat sendiri melalui contoh di atas dan bisa dibuat sendiri dari lembaran kayu yang tidak dipakai.
Oke, inilah paparan tentang materi seni budaya yang sudah kita dengar, yaitu dari pembahasan konsep budaya tadi. Dan anak-anak, untuk materi pembelajaran kita tentang konsep budaya, Bapak akhiri sampai di sini dan sampai jumpa pada KD berikutnya. Dan silahkan kerjakan tugas-tugas di bawah ini dan dikumpulkan. Inilah tugas-tugas yang saya bacakan kembali kepada kalian ya. Tugas yang pertama ada 5 nomor. Sebutkan nama beberapa rumah adat dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Nomor 2, sebutkan beberapa nama tarian tradisional yang ada di Nusantara atau ada di Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang berikut nomor 3, sebutkan 10 judul lagu tradisional yang ada di berbagai daerah asal di seluruh Nusantara. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan beberapa alat musik tradisional menurut cara penggunaannya. Kemudian yang terakhir, jelaskan pengertian upacara pengebumian jenazah menurut tradisi masyarakat Bali. Silakan Anda kerja dan segera dikumpulkan. Selamat belajar dari rumah. Jaga kesehatan. Sukses selalu. Terima kasih.